92 FM Radio Tidar Sakti, sahabat keluarga sejati. Selamat pagi untuk sahabat Tidar Sakti. Nanti pagi hari ini juga hal-hal yang patut ditunggu dan juga informasi yang bakal Ari Bagus berikan untuk menyambut di hari Selasa di kalender 27 Juni 2023. Dan ternyata Ari Bagus pagi hari ini gak sendirian. Seperti halnya juga menghirup udara Kota Batu yang dingin dan juga anginnya sepoi-sepoi. Ini mengantarkan mungkin perjalanannya salah satu narasumber hebat yang sudah ada di sampingnya Ari Bagus. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, salam segar waras Pak Tommy ya. Amin, amin, amin. Kabarnya bagaimana hari ini Pak Tommy? Alhamdulillah sehat Mas, semangat. Semangat ya? Semangat. Semangat 45 atau semangat 100%? Semangat 100%. 100% siap juga. Karena Ari Bagus juga di pagi hari ada pantun untuk Pak Tommy. Waduh, ini saya buat 1 hari 2 malam. Wis. Ya, gadis cantik namanya Ani, bangun pagi melihat mentari, gabung selalu di Tidar Sakti, bagaikan salam untuk Pak Tommy. Wow, cakep ya, cakep sekali. Seperti Pak Tommy juga yang sudah cakep untuk memberikan informasi seputar bagaimana untuk perjalanannya dari kode etik penyelenggara pemilu. Dan tentunya di pagi hari ini sebagai narasumber adalah Bapak Tommy Rusdiantoro SHI. Ini sebagai anggota KPU Kota Batu, Divisi Hukum dan Pengawasan. Baik Pak Tommy, untuk pagi hari ini sudah ngopi apa belum Pak Tommy? Puasa, Puasa, alhamdulillah ya kan. Puasa untuk menyambut Idul Adha, bener ya. Waduh, sebelum kita membahas yang asik mengenai kode etik, ini akan ada yang namanya mungkin untuk perjalanannya mengenai liburan Idul Adha juga. Sudah ada rencana mau kemana ini Pak Tommy? Atau di rumah saja? Kalau kami KPU sepertinya standby di kantor. Standby, ada hari libur berarti? Enggak, Mas. 24 jam non-stop mungkin? Enggak, tapi kita nggak ada hari kerja, tapi hari kalender. Oh, hari kalender berarti. Jadi ya. siap dimanapun kita dibutuhkan, kita harus siap. Selalu mengayomi lah ya, berarti melayani ya, benar, melayani untuk kebutuhan jelang persiapan pemilu yang ini juga tinggal hitungan bulan lagi gitu Pak Tommy ya. Baik, untuk berbicara masalah dari penanganan pelanggaran dari kode etik ini dalam pemilu, kita kan juga sebagai masyarakat umum kadang juga masih bertanya dalam konsep kode etik seperti apa ini yang dimaksud Pak Tommy? Baik Mas, selamat pagi sahabat Tidar Sakti, bertemu kembali dengan kami dari KPU Kota Batu. Salam sehat, salam seger waras seperti itu. Siap. Di pagi hari ini kita ke bagian tema terkait dengan penanganan penyelenggaraan kode etik, pelanggaran kode etik. Sebelum sampai ke sana, perlu kami sampaikan bahwasanya saat ini KPU telah melaksanakan tahapan ini semakin padat. Jadi ada beberapa hal tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu untuk suksesnya pemilu tahun 2024 nanti. Mulai dari penetapan jadwal, mulai dari penetapan daerah pemilihan, mulai terakhir kemarin itu ada pemberian penyerahan verifikasi dokumen persyaratan bagi anggota DPRD Kota Batu yang mau mencalonkan diri sebagai DPR. Itu sebelum itu ada penetapan DPD di Kota Batu ini ada 100.064.516 pemilih. Sampai ratusan berarti ya, Pak Tommy. Ribuan Ya, ratusan ribuan. Tapi ini dibanding kota-kota yang lain atau kabupaten yang lain, di Kota Batu ini termasuk yang kecil data pemilihnya. Jadi kalau ada teman-teman dari kabupaten kota yang lain, kalau ada persoalan data pemilih di Kota Batu ini yang paling kecil jadi bergulir kalau ada masalah. Benar-benar, tapi dari yang kecil ini bisa menjadi yang besar karena mungkin dari segmennya sendiri, mungkin dari petugas pemilihnya juga, yang siap untuk memberikan mungkin petunjuk-petunjuk dari tahapan-tahapan gitu ya Pak Tommy. Karena kita kecil, divisi data yang diampu oleh Pak Heru sering melakukan terobosan-terobosan, sehingga terobosan itu ketika bisa diadaptasi di kabupaten kota yang lain, ini menjadi trend center sendiri ya bagi Kota Batu, kota kecil tapi bisa nggak jadi follower saja, tapi jadi trend center, jadi memberikan inovasi-inovasi yang terbaru untuk bisa lebih baik untuk pemutakhiran data pemilih. Terakhir hari kemarin itu melaksanakan FGD terkait dengan
proses rekapitulasi atau dan pemungutan di TPS nanti. Oke. Jadi padat sekali Mas kegiatan yang ada di KPU, dan ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan integritas yang tinggi sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa mensukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Ini yang menjadikan tolak juga untuk bagaimana kita menyiapkan agar pemilu ini juga sukses, ya kan, terencana dengan baik. Ini juga kinerja dari para petugas pemilu dan juga mungkin masyarakat di dalamnya gitu Pak Tony ya. Mas. Benar. Dari proses-proses ini bisa semakin baik ketika didukung dengan penyelenggara yang berintegritas. Penyelenggara yang memiliki awareness, memiliki kepedulian tinggi terhadap pelaksanaan pemilu ini. Jadi kami merekrut baik yang ada kami sendiri yang ada di kabupaten kota, ini juga harus memiliki sikap bagaimana pelaksanaan pemilu ini bisa semakin baik. Itu didasari dengan koridor-koridor yang tadi sebagai tema pada pagi hari ini. Itu ada batasan-batasan tertentu kita sebagai penyelenggara pemilu. Ada kode etik di sana. Kode etik mungkin mengetahui bagaimana asas moral kita. Bagaimana kita diukur moral kita, bagaimana kita integritas kita harus dijaga, netralitas kita harus dijaga. Itu sebagai satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu karena kita sudah disumpah. Seperti itu. Sumpahnya itu yang kita harus kita jaga. Benar, yang harus kita buktikan kepada masyarakat juga gitu Pak Tony ya. Baik Mas, jadi di situ ada yang namanya lembaga sebelum ini mungkin dulu mulai di 2014, 2019 dan sekarang nantinya di tahun 2024 ini ada yang namanya lembaga DKPP itu sendiri. DKPP itu. Di DKPP ini adalah yang mengawasi kita, yang menilai kita terkait dengan etik kita. Nah, di 2014 dan 2019 itu seluruh lembaga ad hoc kami ketika ada indikasi melanggar etik, itu laporannya langsung di DKPP di Jakarta sana. Langsung ke Jakarta Pak Tommy ya. Jadi saya nggak mau Mas. Saya nggak mau. Mungkin dari pembahasan dari DKPP sendiri itu mungkin apakah ini baru pertama kali ada gagasan untuk ke DKPP-nya atau mungkin sudah pernah untuk pelaporan ketika ada pelanggaran kode etik ini sebelum tahun 2023 ini, apakah ini menjadi rencana baru atau mungkin wacana baru tiba-tiba langsung ditempatkan di Jakarta? Apakah menjadi keputusan bersama sendiri dari pusat atau bagaimana Pak Tommy? Jadi prosesnya itu dilaksanakan DKPP ini di mulai tahun 2014. Di 2019 sudah ada aturan terbaru terkait dengan penanganan kode etik penyelenggara pemilu. Termasuk juga penanganan kode etiknya ada di masing-masing ad hoc, baik itu di Bawaslu, baik itu di KPU. Kalau dulu badan ad hoc itu langsung ke DKPP tadi yang saya sampaikan tadi. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata ini badan ad hoc kami yang ada di bawah ini tidak baik-baik saja. Termasuk yang ada di kabupaten kota. Alhamdulillah Kota Batu masih aman Mas. Aman ya. Sejauh ini masih aman, terkendali lah. Sampai nanti harus dibuktikan dengan itu tadi loh yang harus diberikan oleh dari petugas-petugas KPU yang tentunya sudah ambil sumpahnya juga gitu ya Pak Tommy ya. Benar-benar. Jadi di prosesnya akhirnya DKPP mengeluarkan aturan baik itu yang ada di KPU dan di Bawaslu. Kalau di kami ada aturan terkait dengan PKPU nomor 8 tahun 2019 ini yang terakhir dirubah menjadi KPU nomor 5 tahun 2022. Jadi kami yang ada di kabupaten kota itu berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik yang ada di bawah kami, di jajaran kami. Di jajaran kami. Kalau Bawaslu ya di Bawaslu, KPU ya di KPU. Jadi mulai PPK, PPS atau nanti di KPPS, ketika ada masyarakat ataupun kami yang menemukan indikasi pelanggaran kode etik, itu kami bisa menanganinya sendiri. Tidak harus ke DKPP lagi Mas. Kasihan DKPP-nya, overload ya. Jadi banyak mulai dari Aceh sampai Papua Sabang Merauke lah Pak Tommy ya. Overload. Jadi ini dengan mekanisme yang terbaru ini, kami yang ada di tingkat kabupaten kota bisa menangani itu, bisa menyelesaikan itu, dan
putusannya nanti tetap kita sampaikan kepada DKPP. Jadi untuk globalnya nanti mungkin di endingnya kesimpulannya nanti gitu ya. Itu tetap kami laporkan melalui KPU provinsi untuk disampaikan ke DKPP. Oke. Dan sekarang kan juga banyak ya yang diketahui mungkin dari masyarakat, mulai dari tahapan-tahapan tadi pencalonan ya kan, mulai dari proses dan lain sebagainya kan, ini kan juga masuk dalam kode etik gitu Pak Tommy ya. Pasti kalau kita masalah kode etik kan kadang juga ada yang sekarang sudah gempar-gempornya parpol ini mulai dengan jargon masing-masing, adanya rayuan-rayuan dan lain sebagainya. Pilih A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu Pak Tommy. Apa ini sebagai kode etik jurnalistik yang menaungi dalam kegiatan itu, bagaimana untuk caranya sebagai adanya rayuan-rayuan masyarakat gitu ya terhadap mungkin dari partai dan lain mungkin dari pemilu yang harus kita bersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu Pak Tommy, bagaimana ini? Jadi secara prinsip yang harus kita jaga sebagai penyelenggara pemilu itu yang pertama itu adalah netralitas. Netral berarti ya? Iya, harus itu. Harus wajib nomor satu. Netralitas ini wajib kita tampakkan. Kalau seumpamanya kita bertemu dengan melayani salah satu parpol, kalau di Batu ada 18 parpol, berarti wajib kita hukumnya untuk juga memiliki netralitas, juga melayani 18 parpol. Yang kedua, integritas. Integritas ini kalau saya definisikan agak panjang sedikit ya Mas. Oke, santai ya. Jadi integritas ini kalau bahasa sederhananya itu satunya kata dengan perbuatan. Oh, perbuatan. Satunya kata dengan perbuatan. Oke. Jadi kalau katanya A, perbuatannya harus A dan konsisten. Oke. Dan konsisten. Berarti kalau katanya A, jawabannya nggak boleh B gitu Pak ya? Jadi kalau yang diloloskan itu 18, di BA-nya juga harus 18. Kalau umpamanya sekarang jadwal pemilunya untuk calon A, ya harus kita melayani calon A. Nggak boleh berbeda. Dan berbuat seperti itu harus dilatih. Berbuat baik itu harus dilatih. Harus sejak dini juga Pak Tommy ya kan. Kita ini yang sederhana saja. Makan itu kan kalau kita sebagai umat muslim kan berdoa. Semua agama kan pasti berdoa. Tapi kalau nggak dilatih, kita makan itu yang sederhana. Apalagi ini menyangkut hubungannya dengan penyelenggaraan kontestasi yang mana kita tahu kontestasi itu pasti akan ada timbul konflik karena kompetisi. Nah, sebagai penyelenggara pemilu, wajib hukumnya itu kita tidak terlibat sebagai penyebab konflik. Nah, kita ini adalah yang manajemen konflik. Jadi penyelenggaraan pemilu ini memang oleh negara, oleh undang-undang sudah diamanahkan negara kita demokrasi. Untuk demokrasi itu wajib hukumnya keniscayaan untuk melaksanakan pemilu. Dalam pemilu ini pasti ada kontestasi karena di sana yang sebagai elit tetap mempertahankan kekuasaan atau elit yang lain ingin merebut kekuasaan. Benar, itu yang bisa yang menjadi apa ya, Indonesia juga harus menjadi negara yang maju juga dan pemilihan ini kan kadang juga masyarakat itu tadi kita kembali lagi kepada pemilihan kita masing-masing sebagai individu orang untuk bagaimana mensukseskan bagaimana pemilu ini bisa menjadi pemilu yang jujur, pasti ya Pak ya. Terus juga tadi integritas. Ya kan, kita juga harus tidak boleh tidak netral, harus netral. Harus yang netral. terakhir Mas Adam, yang terakhir sebagai prinsip itu adalah moralitas. Ini yang agak sulit agak sulit. Jadi saat ini yang menjadi seperti kita yang ada di KPU Kabupaten Kota, terus yang ada di kecamatan, yang ada di tingkat PPS, di tingkat desa. Misalnya ada di tingkat kecamatan yang biasanya tidak pernah duduk dengan bersanding bareng dengan Pak Camat, Kapolsek, atau kita yang ada di KPU ini nggak biasa duduk dengan wali kota, karena sudah ini ada privilege sebagai penyelenggara pemilu, akhirnya ini sebagai bagian dari moralitas kita terganggu. Misalnya ada anggota kami yang cantik misalnya, ada yang goda, ini nggak boleh Mas kita deket-deket gitu, atau menikahi gitu. Lah ini karena moralitas kita dijaga, kita harus menjaga itu karena tipis-tipis ini Mas. Tipis-tipis. Ada tetangga, ada yang kita sering supervisi atau yang
kita di PPK supervisi ke tingkat desa karena ada melakukan pemutakhiran data pemilih, ada warga, ada pemilih yang janda misalnya, kok dideketin, nah, ini tipis-tipis nih. Lah ketika itu menjadi laporan dan itu menyangkut kode etik misalnya, atau nggak dinikahin atau seperti apa, akhirnya nanti berefek kepada pekerjaannya yang ada di badan ad hoc ataupun di BPS, di BPK, itu sudah mengindikasikan, sudah ada indikasi, penerangannya di situ. Sudah ada indikasi kalau teman-teman yang ada di ad hoc ini sudah melanggar kode etik yang tadi itu, ada integritas, moralitas, dan netralitas. Dari tipis-tipis tadi itu yang biasanya kadang orang juga banyak loh Pak kadang yang melakukan seperti itu. Tapi itu tadi kita harus bisa melihat lagi bagaimana cara kita untuk bisa membuat caranya untuk dari moralitas ini tetap terjaga. Dari 3 pilihan tadi, mulai dari integritas, terus moralitas juga. Yang ini kan yang kadang juga masyarakat kadang juga masih bingung dari moralitas sendiri, kadang yang belum masih pelan atau mungkin moralitasnya juga masih kadang ada rayuan-rayuan tadi yang masih ya udah wes ikut itu, ya udah wes pilih ini lah, itu ya Pak ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai pemilih nantinya bisa menjadi pemilih yang tepat dan juga bijak untuk memilih pilihan yang terbaiknya, gitu ya Pak Tommy ya. Terakhir, jadi kode etik ini adalah serangkaian satu kesatuan norma, moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Jadi satu serangkaian ya. Jadi yang nanti itu patut atau tidak patut dilakukan oleh seorang penyelenggara pemilu. Jadi ada filosofinya di sana, patut nggak patut. Kalau saya sekarang ataupun di badan ad hoc itu misalnya melakukan sesuatu, itu sudah banyak mata yang mengawasi. Mata-mata di mana gitu Pak Tommy ya. Jadi tindakan kita itu dinilai saat ini. Dinilai patut dan tidak patut. Pengawasan terjaga 100%. Lah ini kan sesuai dengan divisi saya. Pengawasan internalnya itu di situ. Jadi patut tidak patut sebagai penyelenggara pemilu nanti ini kita nilai di sidang kode etiknya. Ada sidangnya. Ada sidangnya juga. Ada sidangnya juga. Jadi seru nanti pembahasan yang ya. Oke, dari Pak Tommy tadi kan juga mengatakan patut atau tidak patut gitu ya. Mungkin juga masyarakat pagi hari ini juga penasaran apa sih patutnya seperti apa dan tidak patutnya ini seperti apa. Lah ini boleh diulas mungkin boleh Pak. Jadi penyelenggaraan pemilu ini karena tadi sudah disumpah ya Mas. Tadi sudah disumpah. Kalau misalnya yang paling gampang itu misalnya PPK. PPK ini kan bisa merekrut anggota-anggota yang di bawahnya. Nanti yang mengeskakan tetap KPU. Nah, misalnya di situ yang paling gampang ini terkait netralitas gampangannya. Itu titik ponaan ini. Titik ponaan siji loro. Itu sudah nggak patut Mas. Sudah nggak patut. Ya. Meskipun nggak masalah sebenarnya, tapi itu menjadi ketika ada masyarakat yang melaporkan itu, itu kok dulur-dulur dewe. Karena dari orang gambar-gambar, kok dari keluarganya ini semua runtutannya. Masyarakat gitu bisa menyampaikan, masyarakat bisa memberikan tanggapan kepada kami. Kok dulur-dulur tok sing dadi? Kok penyelenggara ini dikuasai orang-orang tertentu? Itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Laporannya ke di KPU Kota Batu langsung. Di KPU Kota Batu. Kalau KPU Kota Batu yang memiliki kesalahan itu bisa di atas kami di KPU provinsi. Ke provinsi. Ke KPU provinsi. Kalau merasa kurang puas langsung ke DKPP Mas. Kalau merasa kurang puas seperti itu. Itu alurnya. Alurnya berarti dari proses-proses mungkin tadi kan ada mungkin dari keluarga ataupun mungkin yang namanya kadang juga tidak patut dan patut sendiri gitu ya Pak Tommy ya. Tapi untuk menyikapi hal itu apakah langsung ada teguran yang harus diberikan dari KPU sendiri atau mungkin diberikan sanksi atau seperti apa itu Pak Tommy? Itu prosesnya panjang. Panjang berarti memang ya. Kita selesaikan di sini. Jadi prosesnya itu ketika ada laporan, itu data itu kita akan bahas di pleno KPU Kota. Sidang plenonya. Iya. Masih pleno saja. Masih pleno. Jadi dari laporan ataupun dari hasil pengawasan internal tadi, ini kita melaksanakan pleno dulu. Si A ini ada indikasi melanggar kode etik. Nah, ketika di pleno ini kita tetapkan, oh iya ada.
kita membentuk tim pemeriksa dulu. Oh, dijilbeti berarti Pak Tommy ya. Kehati-hatian itu butuh Mas. Benar. Kehati-hatian. Karena ini kalau yang namanya DKPP, yang namanya kode etik ini sebagai apa ya, malaikat pencabut nyawa bagi kami. Kalau sudah dihukum DKPP Mas, untuk mendaftar lagi sebagai penyelenggara pemilu itu sulit. Begitu sulit. Sudah ada, kalau kita bahasa sekarang itu jejak rekam. Jadi kalau udah ada si anggota penyelenggara pemilu, sudah ada catatan melanggar kode etik untuk menjadi penyelenggara pemilu kembali, itu akan sulit dan saya yakinkan 99% tidak akan diterima untuk penyelenggara pemilu. Kalau peringatannya keras atau dipecat, malah tidak boleh. Jadi daftar aja sudah dicoret itu. Jadi etik ini kejam sekali. Karena ini sebagai remnya kita. Kalau kita ini penyelenggara pemilu, kita telah disumpah untuk memberikan pelayanan dan tidak terlibat konflik terhadap kontestasi yang terjadi di masyarakat, baik itu pemilihan DPR, presiden, bupati, wali kota, atau nanti yang di 2024 ini kita melaksanakan 5 pemilihan sekaligus. Wah, ini yang ada presiden, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Oke. Tadi di sesi pertama Sobat Indrasakti banyak sekali informasi yang sudah Ari Bagus hadirkan dan juga bersama Bapak Tommy mengenai bagaimana tahapan penyelenggara pemilu dan juga bagaimana kita mengetahui penanganan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Dan untuk kalian juga yang mungkin tadi sudah dibahas mengenai masih diambang-ambang dari pleno, ya kan Pak Tommy, dari pemeriksaan, terus juga mungkin dari rekom atau mungkin dari rekam jejak gitu ya. Nah ini perlu diketahui juga sebagai masyarakat bagaimana cara kita tetap menjadikan jalan lurus untuk tidak sampai melanggar yang namanya kode etik. Oke, dari yang kedua ini Pak Tommy kita akan juga membahas mengenai bagaimana mekanisme ya kan, dari mekanisme sendiri bagaimana sih sebagai masyarakat juga untuk paham tentang mekanisme, jangan sampai kita juga melanggar dari kode etik untuk penyelenggaraan pemilu seperti itu Pak Tommy. Monggo silakan. Baik, sahabat Indrasakti, di mekanisme yang kita jalani ini prosesnya juga sedikit panjang Mas. Jadi terkait dengan kode etik ini ada dua pintu untuk bisa menangani pelanggaran kode etik ini. Yang pertama itu dari tanggapan atau masukan laporan masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat mengetahui baik itu PPK, PPS, KPPS nantinya ketika dianggap melanggar, ada indikasi melanggar kode etik yang tadi saya sampaikan terkait netralitas, moralitas, dan integritas, bisa disampaikan atau dilaporkan langsung ke KPU Kota Batu. Langsung datang. Yang kedua ada dengan melalui mengisi form yang ada di website kami. Itu ada di situ, masuk ke KPU Kota Batu, di situ ada menu PPID ataupun menu tanggapan masyarakat. Nanti bisa di situ tinggal diklik formulir tanggapan masyarakatnya ada di situ. Saran-sarannya bisa dimasukkan di situ gitu Pak Tommy. Ya, pasti kita akan tanggapi. Oke. Ketika kita tidak menanggapi berarti KPU juga melanggar kode etik. Benar ya. Apakah dari tanggapan itu langsung dibalas seketika itu atau mungkin ada jeda waktu berapa? Ada jeda waktu. Jeda waktu pastinya Pak Tommy ya. Tapi surat itu pasti akan kita balas dulu. Kita akan membuat jadwal tahapannya. Seperti itu. Kita akan mengumumkan jadwal tahapannya secara personal karena ini etik. Secara personal terhadap siapa yang melaporkan itu kita akan ada ring waktunya. Ring waktunya gitu ya? Karena ini juga dibatasi waktu. Pasti dibatasi waktu. Yang kedua pintu masuknya adalah pengawasan internal. Jadi saya yang ada di divisi hukum ini mengampu juga melaksanakan pengawasan internal yang ada di badan network kami. Selain juga dibantu divisi SDM. Ada SDM internal gitu Pak ya. Jadi kalau di KPU itu ada Bapak Ketua, itu keuangan umum dan logistik, ada divisi teknis itu fokus terhadap seluruh tahapan pelaksanaan dari pemilu di tahun 2024. Mengenai teknisnya 2024 itu masuk di divisi teknis. Pak Evan yang kemarin di sini. Oke. Ada divisi data.
pendataan berarti Pak ya. Data pemilih itu ada di divisinya Mas Heru. Oke. Ada divisi Sosdikpli Parmas, pendidikan, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Itu divisinya Bu Marlina. Soal kampanye, soal partisipasi pemilih, karena Pak Ketua tadi logistiknya, surat suaranya tuntas, Pak Heru datanya tuntas, terus Pak Evan tekniknya tuntas, tapi masyarakat nggak pernah ngerti. Bingung, nah, kan, itu makanya ada divisinya Bu Marlina. itu Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih itu di divisinya Bu Marlina. Nah, divisi saya ini ketika hukum, ketika dari 4 divisi ini tadi ada persoalan, nah saya yang menghadapi mulai dari sidang MK, kode etik, gugatan, dan pokoknya ada ketidakpuasan dari peserta ataupun masyarakat itu yang menghadapi divisi hukum. Jadi fokus terhadap soal, jadi posisi saya ini tergugat, termohon, terlapor, terbantu juga, itu ada di saya. Oke, Pak Tommy. Termasuk juga itu ketika ada dan pengawasan internal tadi, ada pengawasannya. Nah, pengawasannya ini kita lakukan terhadap badan ad hoc yang ada di bawah kami. Jadi tidak melulu juga badan ad hoc, tetapi ada juga di kami itu sistem pengendalian internal juga, SPIP. Di semua instansi ada itu, SPIP. Jadi untuk pengaduan atau mungkin dari pengendalian internal itu seperti apa dari proses-prosesnya gitu Pak Tommy? Ya, kalau SPIP ya secara normatif kita harus mengisi kartu kendali. Itu wajib. Ya, wajib itu. Kartu kendalinya. Kalau di guru itu mungkin apa ya, dapodik. Harusnya ya seperti itu. Oh, di kamu juga ada berarti ya. Harus mengisi kartu kendali. Jadi tiap divisi itu harus mengisi kartu kendali, mengumpulnya di saya, dan itu mungkin juga bisa menjadi bahan laporan, misalnya mengisi lakit seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari 2 alternatif kode etik ini, ketika dari masyarakat ada atau dari kita pengawasan internal ada, kita akan membentuk tim pemeriksa namanya. Tim pemeriksa di bawah naungan Ibu Marlina selaku divisi SDM Parmasnya. Dari tim pemeriksa sendiri ini apakah gabungan dari divisi hukum ataupun divisi yang lain? Jadi kalau di tim pemeriksa ini sesuai dengan hasil plenonya ditentukan, ada yang mengawali, ada divisi SDM sebagai ketuanya, pelaksananya, didampingi saya, divisi hukum, dan 1 anggota yang diputus oleh pleno. Anggota di pleno ya. Dari tim pemeriksa itu ketika ada dugaan etiknya baru dibawa pleno lagi. Diplenokan lagi. Ini anggota A, B, C, D ad hoc kita, PPK, PPS, Pantarlih ataupun KPPS ada yang melanggar, diplenokan lagi, harus diteruskan ke sidang pemeriksaan. Dibentuklah lagi majelis pemeriksaan. Majelis pemeriksa itu terdiri dari saya selaku ketua divisi hukum, ada Bu Marlina sebagai wakil untuk pemeriksaan karena yang memeriksa di awal tadi itu SDM, dan 1 lagi diputus dari pleno. Seperti itu. Lah itu kita melaksanakan sidang dari apa yang telah dikumpulkan di tim pemeriksaan tadi, kita melakukan, kalau di pemeriksaan tadi masih investigasi Mas. Masih investigasi, klarifikasi. Tadi harus diklarifikasi dulu seperti apa, diinvestigasi, dipanggil, lah seperti itu. Baru kita melaksanakan sidang. Nah, di sidang itulah baru dibuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tidak serta-merta kalau ada tanggapan masyarakat kita putus pasti melanggar. Tidak bisa ya Pak, harus mengikuti alurnya. Ada alurnya. Harus ada prosesnya. Dari proses investigasi juga tadi itu butuh berapa waktu? Oh, kalau itu cepat ya berarti kalau investigasi. Kalau itu dibatasi waktu 2 hari. Oh, 2 hari. Oke. Baru di sidang itu nanti ya sekitar 14 harian. 14 harian, 2 mingguan lah ya. Tapi itu biasanya kita ambil yang cepat, 1 minggu. Kalau kita laksanakan 14 hari, itu tahapan yang lain terganggu nanti. Mengganggu teman-teman yang lain lah. Dan yang lain. Sebagai yang terlapor, itu juga menjadi persoalan beban moral ketika ada persoalan terkait dengan kode etik.
Ancamannya berat, pemecatan. Pemecatan tadi, langsung pemecatan gitu Pemecatan ya. dan peringatan keras. Oke, peringatan keras. Kalau berbicara masalah peringatan keras ini harus apa langsung di seketika itu atau mungkin harus ada selembaran kertas atau mungkin Ya, apa itu, pasti. Pak? Baik itu pemecatan, baik itu peringatan keras. Kami yang dari sidang di majelis, ya semoga di tahun 2024 nggak ada terulang lagi ya. Clear bersih. Clear bersih. Penyelenggara kami di tingkat mulai PPK, kecamatan, PPS, nanti dibentuk juga KPPS, itu bisa menjaga netralitas dan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu pengabdian. Kalau kita ngomong soal penyelenggara pemilu, kalau kita nggak tuntas dengan diri kita, kita niatkan ini pengabdian. Niat ingsun ya Pak. Niat ingsun ya. Kalau niatnya ini salah, misalnya menjadi penyelenggara pemilu ini niatnya untuk dekat dengan calon A, dengan calon B, itu pasti integritasnya nanti terganggu itu. Yang tadi saya sampaikan satunya kata dengan perbuatan, itu nggak jeluntrung. Nggak jeluntrung. Berarti harus benar-benar kalau ketemu yang A ngomongnya ini, ketemu yang B ngomongnya ini, integritasnya pasti goyah. Nah kalau itu sudah ada indikasi seperti itu, ketika berjalannya waktu dalam proses pelaksanaan ini mungkin nggak ada laporan, Mas. Mungkin nggak ada laporan. Tapi nanti ketika kalah, itu yang biasanya menjadi bumburan-bumburan tersendiri lah. Wes kalah lah. Pasti lapor, aku ini ketemu PPKA, aku ini ketemu PPKB. Kok ini? Wes kadung kayak iki, wes janji kayak iki. Itu bagaimana Pak Tommy ketika ada hal itu terjadi? Ya makanya kita laporkan. Makanya kayak kita sebagai penyelenggara yang di atasnya selalu memberikan motivasi, selalu memberikan arahan, petunjuk agar menjaga integritas, moralitas. Kalau sampean ini sekarang sudah dilatih, sudah mengucapkan sumpah janji. Kalau sampean melanggar ini loh persoalan yang akan Anda hadapi. Berhadapan dengan Ibu Marlina, berhadapan dengan saya di sidang kode etik. Ketika sudah diputus di kode etik nanti di sidang majelis itu, ya itu tadi pemecatan dan peringatan keras. Kalau peringatan keras itu kita sampaikan apa peringatan keras. Misalnya kalau menduduki posisi ketua diberhentikan dari posisi ketua menjadi anggota. Nah, kalau misalnya di posisi divisi di anggota ada divisi sosialisasi teknis ya dipecat. Jadi dirotasi seperti itu. Ada perubahan kan gitu Pak kami berarti ya. Iya seperti itu. Ini sebagai efek jerah bagi teman-teman yang ada di bawah untuk tidak main-main. Tidak main-main dengan yang namanya badan dan juga dari kode etik itu tadi ya Pak Tommy. Oke Pak Tommy, ini juga berbicara masalah dari upaya. Mungkin dari upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah dari pelanggaran pemilu? Apakah ada upaya tersendiri, upaya khusus untuk dari yang Anda lakukan untuk mencegah dari pelanggaran pemilu? Iya. Seringkali ketika ada forum-forum fintech, forum-forum sosialisasi terhadap badan ad hoc kami atau rakor koordinasi gitu koordinasi itu pasti kita akan memberikan arahan dan sedikit motivasi. Kita niatkan ini sebagai pengabdian, ini sebagai untuk bisa bagian dari proses demokrasi yang ada di negara kita. Kita memberikan pelayanan, kalau pelayanan kita maksimal, kita ada sedikit secerca harapan bisa memimpikan nanti yang menduduki posisi-posisi yang strategis itu pimpinan-pimpinan yang dari produk kita yang menyelenggarakan ini adalah pimpinan yang terbaik, pimpinan yang bisa mensejahterakan rakyat dan seperti itu tujuannya. Lah kalau kita penyelenggaranya ini sendiri bermasalah, cita-cita yang tadi itu mungkin nggak tercapai gitu loh. Makanya kontrol dari masyarakat, kontrol dari partai politik, kontrol dari penggiat pemilu terhadap badan ad hoc kami itu juga kita butuhkan. Feedback masukan dari mereka. Apa sih yang menjadi kendala yang ada di tingkatan bawah? Mungkin sering koordinasi juga penting ya Pak Tommy. Ya, koordinasi di komunikasi di tingkat bawah seperti apa. Jadi nggak pencak silat dewi. Nggak guling dewi. Jadi kita sudah satu komando satu barisan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat
bawah, mulai dari pusat, provinsi, ini kita satu badan sampai di tingkat KPPS. Benar. Jadi ada pedomannya, ada PKPU-nya, ada undang-undangnya yang harus dipatuhi. Yang harus dipatuhi dengan alur gitu ya Pak Tommy ya. Kalau nggak sesuai perintah, kalau jalannya posisinya kanan, ya belakangnya harus kanan dong. Benar, kepala harus kanan lah. Kalau yang di depan ini kanan, kok belakang kiri lah. Itu yang perlu dipertanyakan. Barisan ini nggak jadi baris, Mas. Benar. Pasti bubar. Maka dari itu bagi teman-teman yang ada di sahabat-sahabat yang ada di penyelenggara ESOK, patuhi, taati aturan-aturan yang telah berlaku seperti itu. Banyak sekali sahabat ya untuk siang hari ini dari jam 10 pagi tadi hingga jam 11 siang pembahasan mengenai bagaimana sih penanganan atau mungkin pelanggaran dari kode etik penyelenggara pemilu. Dan untuk di sesi ketiga ini Arbus akan melanjutkan mungkin dari mengenai prinsip-prinsip Pak Tommy ya, dari prinsip-prinsip atau mungkin nilai yang diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu biar seperti apa terciptanya adanya dari prinsip-prinsip Pak Tommy. Baik, terima kasih Mas. Jadi terkait prinsip ini sebenarnya hanya terkait norma ya. Terkait norma itu kita bisa patuh dengan norma itu ketika ada di dalam hati sudah tertanam. Iya, sudah tertanam. Kalau misalnya juga saya sebutkan, jadi ketika dari kesadaran pribadinya tidak ingin mematuhi, itu juga percuma. Jadi secara prinsip etika dasar pemilu itu kalau disampaikan di forum ini itu ada 6, Mas. Jadi mentaati peraturan perundang-undangan, non partisan atau netral dan netral, transparan dan akuntabel, melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan. Jadi tuntas dengan dirinya, jadi bukan penyebab konflik. Jangan sampai itu dilakukan. Ya, yang terakhir itu akurat. Jadi ya tadi apa yang disampaikan itu harus benar. Jadi sesuai dengan faktanya. Jadi prinsip dasar etika seorang penyelenggara pemilu ya 6 ini. Tapi dari 6 ini itu harus tertanam secara lahir batin ya, bahasanya ya harus dipahami, dihayati gitu loh. Dipahami, diresapi, diikhlaskan gitu. Dihayati. Kalau kita ini sudah disumpah, sudah sudah disumpah, sudah harus mentaati, sudah mengabdikan diri kepada sudah ada perjanjian yang harus kita kepada negara untuk menyukseskan, untuk menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Oke, pemilu sukses 2024 ya Pak. Jadi pemilu 2024 ini bukan sebagai ajang disintegrasi, tapi pemilu 2024 ini adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa yang tentunya harus bisa lebih maju lagi. Jadi untuk menyatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini. Nah, maka dari itu ini tugas berat. Maka dari itu sebagai penyelenggara pemilu ini harus bisa menempatkan dirinya. Jangan terlibat konflik langsung dengan peserta pemilu. Jangan ada ketika ada iming-iming ya ditolaklah sebisa mungkin. Hanya saja yang iming-iming, tapi perbuatan jangan iming-iming gitu ya Pak ya. Karena kalau kita di awal tadi sudah kita niatkan untuk menyelenggarakan sebagai penyelenggara pemilu, kalau kita ukur nominal dengan apa yang kita dapatkan dari gaji misalnya, itu nggak akan nutut. Maka dari ini adalah bentuk pengabdian kita sebagai warga negara yang mengabdikan diri di penyelenggaraan pemilu ini. Ya kita niatkan aja sebagai, ya kalau bahasa sufinya atau bahasa enaknya itu amal ibadah, golek berkah, yang mana pahlawan-pahlawan kita nggak ikut berperang, kita yang saat ini hanya menyelenggarakan pemilu 5 tahun ini, kita sudah digaji meskipun nggak cukup. Ya kalau kita niatkan seperti itu, maka dari itu kita niati ini adalah ladang amal ibadah kita. Ini kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus melanjutkan bangsa ini untuk kedepannya bisa mensejahterakan rakyat.
Nah, dari Sejahtera sendiri Pak Tommy, ya kita kan juga harus benar-benar bagaimana sebagai penerus bangsa, mungkin kan juga banyak sekali para pendengar setia Tidar Sakti FM, tentunya siang hari juga masih menunggu dan juga harus mempersiapkan dirinya untuk perayaan Kelahatan Akbar nanti di tahun 2024 gitu Pak Tommy ya. Ya. Nah, mungkin ini ada strategi apa nih, strategi khusus yang harus dilakukan dalam pengawasan pemilu? Jadi kalau kami yang ada di KPU ini kan penyelenggaraan teknisnya. Jadi ketika ada strategi pengawasan di internal kami yang kita lakukan, ini kita nantinya pasti itu sering melaksanakan bimtek rakor untuk menguatkan kompetensi profesionalitas kita, baik itu di badan ad hoc kami, baik itu di PPK, PPS sampai KPPS, itu kita akan terus berikan bimbingan teknis, bimbingan terhadap pelaksanaan pemilu di tahun 2024 lagi. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang pas, kurang ini, pasti rekan-rekan di Bawaslu juga mengawasi itu. Nah, pastinya. Mengawasi kinerja kami ya, Benar, mengawasi kinerja kami. Jadi kalau ada kealpaan, rekan-rekan Bawaslu bisa memberikan saran perbaikan terhadap proses-proses yang terjadi di penyelenggaraan pemilu yang tinggal kalau Februari itu 8 bulan lagi ya? 8 bulan. 8. Iya, kalau 8 bulan 70. Iya, 8 bulan lagi. Ini kan bulan 6. Iya. 8 bulan lagi. Jadi proses 8 bulan ini kita maksimalkan untuk bisa kepotensi di badan etok kami semakin meningkat. Jadi penyelenggaraan itu semakin akuntabel, semakin berintegritas, semakin bermartabat. Dan jangan lupa netral kan, netral ya? Ya pasti. Pasti harus. Dan untuk mungkin yang berbicara masalah Bawaslu sedikit ini ya, untuk bisa diulas, apakah Bawaslu juga berwenang mengenai penyelenggaraan pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional ini? Dari mungkin Bawaslunya sendiri, apakah berwenang juga untuk bisa tetap membantu jalannya dari pemilu dari penetapan pusat di nasional? Oh nanti? Iya nantinya. Jadi kalau di proses di MK atau proses hasil perhitungan suara itu kalau ada PHPU itu ya, perselisihan hasil pemilihan PHPU itu prosesnya di MK, bukan di Bawaslu. Prosesnya di MK. Bawaslu hanya memberikan pengawasannya sebelum itu. Jadi ketika ada proses-proses yang kurang pas dari pelaksanaan sebelum hasil ditetapkan, Bawaslu bisa masuk di situ. Tapi kalau di proses di perselisihan hasil itu kewenangannya sudah beda lagi ya Pak Tommy. Beda lagi di MK. Tapi proses-proses itu apapun itu KPU akan siap menghadapi. Baik di Bawaslu, baik di MK. Benar-benar. Kalau KPU ini yang enggak itu cuma di pengadilan agama saja. Ya, sudah terbagi dalam divisi-divisi yang akan bekerja keras untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Ya. Terakhir Pak Tommy, ini di mana sih untuk mungkin tempat untuk melaporkan kecurangan ketika proses pemilu? Mungkin bisa di-share di bagian informasi mengenai jalannya, mungkin KPU ada di mana, mungkin biar orang-orang juga masyarakat Kota Batu ini juga terbagi jadi 3 kecamatan ya. Bukan hanya Kota Batu sendiri, Malang Raya yang lagi mendengarkan mungkin ingin ada usulan-usulan mungkin menyampaikan pendapat ini disampaikan kemana sih lah? Siap. Jadi terkait dengan proses badan etok ini kita sudah masing-masing punya aturan ya, baik di Bawaslu maupun di KPU. Kalau persoalan itu etiknya di KPU itu melapornya ke KPU, tapi bisa melapornya ke Bawaslu. Bawaslu akan merekomendasikan ke kita ke KPU untuk diselesaikan. Itu prosesnya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan langsung ke KPU kalau itu di badan etok kami, atau melalui Bawaslu kalau memang terdekatnya dengan kantornya Bawaslu misalnya, atau daerah Bumiaji itu kan dekatnya dengan Bawaslu, bisa melapor. Boleh berarti ya? Boleh. Bawaslu akan menerima itu. Nanti akan direkomendasikan kalau itu ke KPU. Karena sifat pengawasan Bawaslu itu melekat, bisa menerima apa saja, tetapi mekanisme penyelesaiannya akan sendiri-sendiri. Tapi kalau itu kode etik, kalau lain hal, prosesnya itu pidana atau pelanggaran administrasi, saya yang disidang oleh Bawaslu. Pak Tommy-nya. Tergantung siapa yang dilaporkan dulu. Atau
partai politik ketika merasa tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, itu juga prosesnya di sidangnya di Bawaslu. Ada sidang administrasi pemilu atau pelanggaran PAP, namanya pelanggaran administrasi pemilu atau sengketa pemilu. Sengketa termasuk tadi hasil tadi dari mungkin rekam jejak dan sebagainya gitu Pak Tommy ya. Oke, terakhir ketika itu pelanggaran kode etiknya ada di KPU, kita siap menerima laporan melalui form tanggapan masyarakat yang ada di website KPU di kpu.go.id Kota Batu, atau datang langsung ke kantor kami yang ada di Jalan Sultan Agung nomor 16. Oke, mungkin dari jam berapa sampai jam berapa? Jam pelayanan di kantor kami jam 8 sampai jam 16. Itu jam 4 sore ya, 4 sore itu Senin sampai Jumat. Hari libur tanggal merah? Hari libur tetap bisa diterima, ada petugas yang ada di sana, tetapi belum diregister. Jadi monggo aja dimasukkan baik nih, ya nggak apa-apa. Sabtu Minggu tetap kita 24 jam ada yang jaga kantor itu. Lilanya menjadi berkah Pak Tommy. Siap, amin. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Tommy tentunya pagi hari ini jelang siang sudah memberikan informasi seputar penanganan dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, mulai dari tahapan penanganan bahkan juga prinsip-prinsip yang sudah diketahui bagaimana sebagai penyelenggara pemilu itu ada kode etiknya. Ada kode ya. Siap. Jadi ini sukses saja untuk Amin, tim ya, KPU Kota Batu khususnya. Amin. Tentunya bisa gabung lagi bersama kami di Radio Tidar Sakti, dan jangan lupa sahabat Tidar Sakti dengarkan selalu program-program spesial yang ada di Radio Tidar Sakti Batu. Ari Bagus mohon pamit, Pak Tommy juga mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.